Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan untuk ulangan teks deskripsi kita minggu lalu. Nah, untuk soal nomor 1, pertanyaannya adalah tujuan teks deskripsi pada bacaan ini yang berjudul Ibu Inspirasiku, yang mana tujuannya? Kalau kita sudah membaca 3 paragraf ini, sebenarnya jawabannya adalah menggambarkan sosok seorang ibu. Karena pada paragraf pertama dia menjelaskan bagaimana fisik ibunya, pada paragraf kedua dia menjelaskan bagaimana sifat ibunya, dan pada paragraf 3 bagaimana sikap ibunya, dan ibunya sangat giat belajar. Berarti ia menggambarkan sosok seorang ibu, karena teks deskripsi tentunya menggambarkan, menjelaskan dengan detail tentang objek yang diceritakan, seperti itu. Pertanyaan untuk soal nomor 2, paragraf pertama, teks tersebut merupakan bagian teks deskripsi yang disebut. Ingat, kalau misalnya dalam teks deskripsi, paragraf pertama itu selalu menjelaskan tentang identifikasi. Ingat ya, kalau pada paragraf pertama di teks deskripsi pasti menjelaskan tentang identifikasi. Identifikasi itu selalu mengenalkan objek yang akan dibahas pada teksnya. Seperti itu. Jadi jawabannya identifikasi. Lanjut ke membantu orang lain. Nah, kata dia di sini, kata rujukan personal dalam kalimat tersebut adalah rujukan personal. Kata rujukan personal artinya merujuk pada seseorang. Nah, yang manakah yang merujuk pada seseorang? Apakah kata dia membantu, sangat suka, dan orang lain? Tentu jawabannya adalah dia, yang A ya. Selanjutnya, kata-kata berikut merupakan kata khusus yang ada di dalam teks di atas, kecuali masih berkaitan dengan teks tersebut. Menurut Ananda, sosok ibu tadi itu seperti apa? Adakah dikatakan baik? Adakah dikatakan ramah, sawo matang, atau legam? Nah, setelah ibu baca di teks di atas, tidak ada dikatakan bahwa ibunya memiliki fisik yang legam. Jadi jawabannya legam, kecuali. Ingat, dibaca soalnya kecuali. Nah, mari kita lanjut ke soal selanjutnya. Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Kalimat tersebut bermajas ... Gaya bahasa untuk menyampaikan pesan dengan cara imajinatif atau kiasan gitu, seperti kata-kata kiasan. Nah, majas ini ada berbagai jenis. Nah, kali ini kita harus tahu nih, mukanya selalu bersinar seperti bulan itu termasuk majas apa? Nah, jawabannya adalah metafora. Kenapa? Metafora adalah majas yang bukan arti sebenarnya, melainkan melukiskan atau menyamakan atau membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Kenapa ibu bilang jawabannya metafora? Mukanya selalu bersinar seperti bulan. Artinya dia menyamakan wajah ibunya dengan objek lain, sehingga jawabannya adalah. Jadi kita sudah membahas majas. Kita lanjut di soal selanjutnya, yaitu gedung itu direnovasi. Bla bla bla, ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, ini ada beberapa jawaban. Melibatkan, jawaban D. Gedung itu direnovasi melibatkan ratusan tenaga ahli bangunan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, secara lisan aja kalau kita ucapkan lebih enak tuh terdengar, lebih enak diucapkan. Jadi jawabannya udah pasti berikut yang termasuk ciri-ciri teks deskripsi. Nah, pada awal pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu ciri-ciri menggambarkan objek sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, karena yang dinamakan teks deskripsi itu pasti selalu melibatkan kesan indera, apa yang dicium, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Ingat contoh teks deskripsi Bagas Kelinciku, bagaimana dia menyebutkan tentang kelincinya yang bulunya lembut, terus wajahnya lucu, kelincinya lucu, bulunya berwarna coklat atau putih, seperti itu. Itu tentunya melibatkan kesan indera, panca indera kita, seperti itu. Selanjutnya, penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada orang tua. Pada kalimat berikut. Yang manakah yang benar kalimat penulisan huruf kapital atau huruf besarnya? Nah, yang A, orang tua Tuti sedang melaksanakan ibadah haji. Ini jelas sudah salah. Kenapa? Karena kalau misalnya melaksanakan ibadah haji, kenapa hanya hajinya saja yang besar? Gitu. Ini tidak tepat. Seperti itu, cukup saja menggunakan huruf kecil. Hanya itu tidak tepat ya penggunaannya. Nah, Pantai Senggigi untuk penamaan huruf kapital pada geografis. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Itu sudah benar ya, Pantai Senggigi. Hurufnya besar, benar, S-nya besar. Terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oke, sebenarnya jawabannya sudah benar. Yang ini, pantai. Karena Provinsi Nusa Tenggara Barat itu sudah harus menggunakan huruf kapital karena menunjukkan geografis seperti itu.
Nah, kalau Yang C, kenapa tidak benar? Karena di pantai Senggiginya yang menunjukkan geografis tidak digunakan huruf kapital, jadi jelas salah. Begitu juga dengan yang D. Bisa dilihat di sini pada kalimat terakhir Gunung Agung Bali. Seharusnya pada kata gunung huruf G-nya harus kapital juga seperti itu, oke? Nah, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Ke soal selanjutnya. Setiap penari profesional, pada saat berlomba pasti menggunakan metode. Secara konsekuen berbeda dengan amateran. Jadi, perbaikan kata yang tepat untuk kata tersebut apa gitu. Mana yang baku? Nah, jawabannya adalah ya, profesional, metode, konsekuen, dan amatiran. Ini yang benar ya, Nak ya. Yang C. Nah, sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Sinonim atau persamaan makna yang tepat pada kata elok adalah mana yang lebih tepat seperti itu. Nah, jawabannya lebih tepat adalah indah. Mungkin saja bisa simolek, tapi yang lebih tepat lagi dalam konteks kalimat ini adalah kata indah. Telaga Warna terletak di Desa Tugu, Cisarua, Kabupaten Bogor. Telaga ini, ingat kata ini, mempunyai fungsi penting bagi kelangsungan hidup Sungai Ciliwung. Kata ini pada kalimat tersebut merujuk mana nih? Kalau kata ininya apakah merujuk pada Telaga Warna terlebih dahulu? Apakah di Desa Tugu Cisarua atau Kabupaten Bogor? Nah, yang benar adalah Telaga Warna karena ide pokoknya adalah menceritakan telaga. Oke. Nah, untuk yang soal berikutnya, ini menanyakan kalimat utama paragraf deskripsi. Pada soal ini, kalimat utamanya itu ada pada kalimat pertama. Rangkaian koral di Laut Karimun Jawa terdiri dari macam-macam bentuk dan ragam. Nah, terdiri dari macam-macam bentuk dan ragam itu kemudian dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Ada yang berbentuk bunga berwarna merah, merujuk pada rangkaian koral. Lihat kalimat selanjutnya, ada pula berbagai karang dengan bentuk tumbuhan kaktus bergerigi, masih menjelaskan tentang rangkaian koral, sehingga kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau ke-1, sedangkan selebihnya itu adalah kalimat penjelas. Kalimat utamanya ada di pertama. Oke, kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Sebenarnya ini menanyakan ide pokok ya, Nak ya. Sepertinya soalnya tidak lengkap. Apa ide pokok pada paragraf tersebut? Nah, kita fokus ke pada kalimat pertama. Pemerintah Kabupaten Probolinggo menawarkan paket wisata erupsi Gunung Bromo. Nah, ingat ya, terus penawaran ini masih membahas tentang menawarkan paket wisata. Sehingga kalimat utamanya adalah di awal paragraf. Kalau misalnya kita ambil ide pokoknya adalah penawaran paket wisata erupsi. Seperti itu ya. Oke, paragraf deskripsi. Oke, untuk soal selanjutnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu spasial, objektif, dan subjektif. Spasial itu mengenai tempat, objektif dan subjektif. Objektif lebih ke fakta atau data-data, subjektif lebih ke kesan atau perasaan penulis seperti itu. Lebih kesan ya, ke kesan penulis. Lanjut di soal terakhir ini. Lembah Harau yang terletak di Kabupaten 50 kota, bla bla bla. Kita percepat saja. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik dalam paragraf tersebut adalah, coba kita baca. Pada mendekati titik-titik, tebing-tebing granit menjulang tinggi berbentuk unik mengelilingi lembah. Nah, mana sih yang lebih tepat untuk sini? Yang lebih tepat adalah membahas tebing-tebing, karena di kalimat sebelumnya membahas tebing. Jadi kita ambil jawabannya adalah tebing-tebing granit. Mari kita cek. Submit. View score. And tada, jawabannya 90. Seperti itu ya, Nanda. Baik, itu saja penjelasan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menjelaskan. Baiklah, itu saja penyampaian dari Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Ananda semangat belajar untuk PTS besok. Insya Allah yang keluar juga tidak lebih kurang seperti ini. Semoga.